Kita bersyukur pada hari ini boleh bincang-bincang, berdiskusi dengan Bapak Pendeta Antonius Nathan dan juga dengan Ibu Cecilia Sianawati dari Jaringan Damai Indonesia, berbicara banyak hal. Tentunya saya sendiri dan juga ada Pak Ivan dari Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran, bersyukur bisa bincang-bincang, bisa berdiskusi dengan Pak Pendeta Antonius Nathan. Ya, Pak Antonius, terima kasih untuk kesempatan ini. Ibu Sisil yang juga mantan bendahara umum Partai Damai Sejahtera, tentunya bahagian daripada Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran yang adalah eksponen daripada PDS, dan Ibu Sisil juga merupakan tokoh di Jaringan Damai, Jaringan Dua Nasional. Jadi terima kasih. Ya, Ibu Sisil, dan terkhusus ini dengan Pak Pendeta Antonius. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Antonius sudah mendengar, dan tentunya pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran, disingkat dengan JDI Gibran, itu telah terdaftar sebagai relawan di pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pak Antonius, kami selaku relawan mungkin sangat berharap masukan dan nasihat dari Pak Pendeta Antonius. Tentunya Pak Antonius selaku wakil ketua wakil ketua 1 di lembaga pendidikan Liteus Equipping Theology School ya Pak ya. Dari perspektif Bapak boleh memberikan masukan kepada kami di dalam mendedikasikan dan berkontribusi dalam rangka memenangkan pasangan Capres 02 ini Pak Pendeta. Mohon saran dan masukannya. Ya, terima kasih Bung Maruli. Kalau saya melihat dari relawan merupakan satu organ yang sangat dibutuhkan di masa kampanye, dan tentu ini merupakan satu badan atau entitas yang dapat menjembatani antara calon presiden dan calon wakil presiden dengan entitas-entitas lain yang tersebar di Sabang sampai Merauke. Indonesia sangat luas, berbagai suku bahasa, dan tentu perlu berbagai cara. Nah, JDI ini juga perlu memiliki stream yang khusus. Ya, misalnya pendekatannya khusus kepada kaum Kristiani. Kaum Kristiani itu artinya orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik. Di Indonesia ini cukup banyak, lumayan, dan inilah penentu kemenangan. Siapa yang menjadi calon presiden? Calon presiden menjadi presiden, Pak? Yes, calon presiden menjadi presiden, jadi tidak menjadi calon seterusnya. Ya, karena bandul ini akan mempengaruhi. Nah, makanya perlu dibuat suatu pertemuan yang intens, dan pertemuan-pertemuan antara pemimpin Kristen di tingkat nasional dan pimpinan sinode, ketua-ketua STT, para aktivis lembaga-lembaga dan ormas yang di dalamnya mengusung tentang kekristenan ini perlu bertemu dengan calon presiden maupun calon wakil presiden. Untuk apa? Berdialog. Karena orang-orang Kristen mempunyai harapan terhadap presiden yang akan datang. Dan perlu diketahui juga kenapa orang-orang Kristen tertarik dengan 02. Karena ini merupakan suatu pergumulan doa. Dari sejak beberapa tahun yang lalu, beberapa gereja selalu bicara tentang generasi Yeremia, yang artinya adalah kepemimpinan yang milenial. Nah, ternyata kita kepemimpinan milenial Iya, ternyata kita sekarang menemukan di antara calon presiden dan calon wakil presiden ada milenial di dalamnya. Ya, lepas apapun bentuknya, kita melihat kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Jadi para pendoa tertentu juga mengklaim bahwa pemilu 2024 ini adalah tahunnya Prabowo. Kenapa? Kita juga nggak paham. Mereka mendapat wangsit dari sorga atau apa, tapi saya kira ini bukan sesuatu yang sifatnya
emosional, tapi ini adalah sesuatu yang sifatnya supranatural. Ya, mereka berdoa, mereka mendapatkan pesan Tuhan, dan menurut saya pesan Tuhan itu sangat jelas. Ya. Dan karena ini sudah sangat jelas, maka perlu pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin Kristiani untuk bertemu, menyampaikan harapan. Ya, kita tahu sebagai manusia presiden itu nggak ada yang sempurna. Ya. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan itu, para hamba-hamba Tuhan pengen bertemu juga dengan orang yang tidak sempurna ini. Untuk apa? Untuk memberikan harapan, untuk mendoakan, dan untuk juga menyampaikan ada pesan Tuhan juga yang perlu disampaikan kepada calon presiden tersebut, calon wakil presiden. Jadi ini menurut kami menjadi sangat penting. Baik, luar biasa Pak Pendeta Antonius. Tadi Bapak menyampaikan ada pesan penting. Ini pemirsa, perjumpaan yang luar biasa antara relawan Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran dengan hamba Tuhan Pak Pendeta Antonius ini berbicara konteks kebangsaan dari perspektif umat Kristen ya Pak ya. Bagaimana kepemimpinan ke depan. Tadi Pak Pendeta menyampaikan betapa pentingnya juga pimpinan Kristen, pimpinan gereja ini bertatap muka, berdialog dengan calon presiden. Nah, kalau kami ini kan mendukung pasangan calon presiden nomor urut 2, Pak. Ya. Yang Bapak dengar, yang Bapak ketahui atau pernah ikuti, apakah sudah pernah pertemuan pimpinan gereja, pimpinan aras umat gereja ini dengan calon presiden yang nomor 2 Prabowo Gibran ini, Pak Pendeta? Yang saya tahu 10 tahun yang lalu para pemimpin gereja itu para pemimpin aras nasional ya, itu bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto di Hambalang menjelang pemilihan ini 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini di pemilu 2024 justru pertemuan itu belum dilakukan. Ya. Dan saya kira pertemuan 10 tahun yang lalu itu harus diselenggarakan lagi. Kenapa? Ini masanya. Ya. Jadi jangan disia-siakan. Beberapa waktu yang lalu suara itu beralih karena sesuatu dan lain hal. Bandul itu bergeser ke presiden yang lain, yang jadi presiden sekarang ini. Iya. Sekarang jangan bandul itu beralih ke tempat yang lain. Baik. Terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan betapa pentingnya, tentunya mudah-mudahan kami dari Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran ini bisa melaksanakan ini, dan tentunya kami pun sebagai relawan yang memfokuskan paling tidak utamanya kami itu adalah untuk eksponen PDS, eksponen partai-partai Kristen, eksponen Gangki dan juga umat Kristiani ini menjadi konsen kami Pak Antonius. Ya, jadi ini tentunya masukan yang sangat baik sekali. Berarti ini mau kita nanti kita akan kolaborasi dan kerjasama bagaimana bisa mewujudkan dan guna terjadinya tatap muka atau dialog dengan pasangan capres seperti itu Pak Pendeta ya. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi di bagian akhir ini Pak Pendeta. Jadi walaupun banyak pemimpin Kristiani yang sudah mengenal Pak Prabowo, tapi kan perkenalannya hanya di layar kaca, belum bertatap muka. Jadi orang bilang tak kenal tak sayang, Pak. Jadi kalau sudah berkenalan, sudah lebih memahami, karena pemahaman jadi penting. Saya mengenal Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo tidak mengenal saya. Ini kan sangat menyedihkan. Ya. Pemimpin Kristen perlu dikenal oleh presiden mendatang. Itu menjadi penting bagi saya, karena orang Kristen memiliki harapan, dan satu lagi Pak, punya otoritas. Otoritas itu otoritas langitan dari sorga, Pak. Itu jangan dilupakan, Pak. Jadi perlu pemimpin Kristen bertemu dengan presiden mendatang. Harapan Bapak untuk JDI, Pak, harapan dan pesannya yang bisa dilakukan oleh JDI ini terakhir. JDI merupakan kepanjangan tangan daripada
calon presiden, calon wakil presiden mendatang. Perlu berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama media-media Kristen, media-media mainstream yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk apa? Mereka bisa mendapatkan pesan langsung, terus menerus. Ya, dan mereka harus diedukasi, karena tanpa edukasi mereka nggak menjadi pengekor. Dan kita bukan lagi zaman orang untuk ngekor, tapi orang memilih karena memiliki pengertian. Nah, perlu ada edukasi yang terus-menerus dari JDR, dan saya kira JDR mampu lakukan itu. Termasuk Pak Pendeta, bagaimana juga JDI ini, Jaringan Damai Indonesia ini menjadi fasilitator terkait dengan misalnya bertatap muka, berdialog dengan memfasilitasi bertatap muka dengan calon presiden kita nomor 2 begitu Pak ya. Ya, harapannya ya seperti itu, jaringan ini mampu ya menjembatani antara calon presiden dan wakil presiden dengan pimpinan Kristiani di tingkat nasional. Baik, terima kasih Pak Pendeta, mohon tetap dukungan dan doanya. Terima kasih untuk saran, nasihat dan masukannya. Kiranya kami dari relawan Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran yang mempunyai ikhtiar untuk memenangkan pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran ini bisa berhasil dan bersama-sama kita memenangkannya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih nih Pak. Terima kasih. Salam komando. Salam komando ya. Terima kasih. Demikian, terima kasih untuk kita semua.